Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini untuk tujuan yang sama, yaitu belajar tentang budaya positif. Ya. Kita di sini belajar tentang budaya positif. Sebelum itu, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan kesehatan. Mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, saya sebagai pematek dan penggawa acara di sini akan memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelum mulai, ibu-ibu semua, kita sebagai makhluk Allah yang beriman dan bertakwa, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Diseminasi budaya positif oleh Hari Yunarto SPJ. Saya angkatan 11 Guru Penggerak angkatan 11. Nah, SD Negeri 1 Sambung Kabupaten Grobogan. Nah, ini saya sampaikan tujuan kenapa kita berkumpul di sini. Nah, tujuan menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Bisa diketahui ya? Nah, ini ya, ini perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Bapak Ibu, di sini saya bercerita, Bapak Ibu bisa mengilustrasikan seandainya, coba mengilustrasikan sebentar. Seandainya si A dan si B, si A membuat sebuah catatan tertulis sesuatu yang berharga, entah catatan apa itu, catatan itu amat berharga. Nah, terus si A menggulung kertas tersebut dan menggenggamnya ke dalam kepala tangan. Si A nulis, terus dipegang. Si B dengan berbagai upaya membujuk si A agar mau membuka genggaman tersebut. Nah, dengan berbagai cara biar si A mau melepas genggaman tersebut, membujuk, ada mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Ini acara-acara yang dilakukan si B. Tetapi apakah si A mau melepaskan? Antara mau dan tidak, itu dua jawaban yang pasti. Kalau dibujuk nggak mau, terus pasti
mengancam. Mengancam tidak mau disuap. Ya, biasanya seperti itu. Nah, apakah si A mau membuka kepala tangannya? Nah, pertanyaan seperti itu jawabannya ini. Karena kontrol berada dalam diri kita sendiri. Yang mengontrol diri kita, ya diri kita sendiri. Tidak, orang lain tidak akan bisa mengontrol. Kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, jawabannya ini Pak. Sekarang setelah saya bercerita, saya akan menerangkan budaya positif. Cerita saya yang tadi bagaimana tanggapannya? Coba Bapak Marco. Terima kasih terkait dengan kontrol membuka tangan yang isinya tulisan yang berharga, kemudian untuk membuka maupun tidak tergantung pada kontrol diri sendiri. Jadi intinya pada saat mau membuka dan tidaknya itu tergantung pada nurani sendiri. Ya, ini terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat Bapak Marco. Kita beri hapus. Nah, di sini sudah cerita yang tadi sudah saya jelaskan, sudah tahu semua ya. Yang bisa mengontrol diri kita ada diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Pak Marco. Saya tidak bisa mengontrol Bu Siti. Saya tidak bisa mengontrol Bu Isa. Ya, yang bisa mengontrol ada dirinya sendiri. Nah, sekarang budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, ini budaya positif ini saya simpulkan seperti ini karena kita sebagai guru, ya. Nah, kalau kita sebagai lingkungan di luar pendidikan, kemungkinan kesimpulannya bisa berbeda. Nah, ini karena sebagai seorang guru kita harus menghamba kepada murid dan berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan, kita belajar, kita berkarya semua untuk murid. Nah, ini konsep budaya positif. Nah, budaya positif ini satu, disiplin positif. Dua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tiga, 5 kebutuhan dasar. 4, 5 posisi kontrol. 5, segitiga restitusi. Nah, ini intinya apa? Ya, Bapak Ibu, ini intinya. Ini akan kita bahas 1 jam. Ini ya tentang 5 ini. Disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Ini disiplin positif. Ya, paham ya? Nah,
Miskonsepsi tentang kontrol. Ini kadang-kadang kita salah mengkonsepsikan tentang kontrol. Dr. William Glasser dalam teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif akan bermanfaat. Murid akan ketergantungan dengan bujukan. Nah, yang selanjutnya ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Murid merasa dirinya buruk karena guru memojokkannya. Ini pemberian hadiah berupa sesuatu itu sama dengan mengontrol orang. Misalnya begini, bapak guru memberikan tugas, nah, yang paling pintar saya kasih bintang. Itu sama dengan kita mengontrol murid. Boleh sesekali 2 kali dilakukan, tapi itu menurut saya kurang tepat. Karena murid itu butuh dari dalam diri, bukan bergerak karena aku aneh untuk bintang. Kalau bisa murid itu bergerak dengan hatinya sendiri, tidak karena bintang, tidak karena sesuatu hukuman, tidak karena takut, tetapi muncul dari dalam internalnya sendiri. Nah, ini posisi kontrol dari seorang murid adalah berada dalam dirinya sendiri. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol orang lain. Mau sekeras apa peraturannya, mau sedasar apa peraturannya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol hanya dirinya sendiri. Nah, ini ada pertanyaan, apa itu disiplin? Coba Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Coba Kak Diva. Disiplin itu enggak? Menurut jenengan apa? Oke, terima kasih buat Pak Heri. Disiplin itu seperti halnya kita menaati aturan. Terima kasih buat Mbak Diva. Ini disiplin menaati aturan. Ya, tepuk tangan dulu. Ini di sini tidak ada yang salah dan benar. Kita belajar tidak salah, benar, ya. Apa yang ada di dalam diri kita keluarkan. Kita belajar bersama, oke? Nah, ini sudah dijawab Mbak Diva tadi. Nah, sekarang jawabannya. Nah, ini disiplin merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam mencapai tujuan yang mulia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini kemudian dicetuskan yang namanya disiplin positif. Nah, ini sampai sini tahu ya? Nah, tentang disiplin ya. Sekarang lanjut. 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu termotivasi
dirangkum dalam 3 komponen, Pak, Bapak Ibu. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pak Marco berangkat sekolah jam 7. Kalau jam 7 lebih, nah, maka hukum. Ya, maka Pak Marco akan berangkat jam 7. Nah, ini karena ada hukuman tadi, takut dengan hukuman, maka berangkatnya pagi jam 7. Nah, seperti ini untuk menghindari. Ini juga motivasi. Wah, nak tekoku jam 7 lebih, aku tak hukuman, bapak teguran, tidak nyaman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, aku nak terogasi, mesti itu acungan jempol ke pas sekolahku. Bagus, lanjutkan, ya seperti itu, ya. Itu juga motivasi. Ya, bisa masuk ya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, aku percaya. Saya percaya kalau masuk itu jam 7. Berarti saya tidak usah mencari penghargaan, takut dengan seseorang. Saya sudah percaya, mempercayai jam 7 saya harus masuk sekolah, maka saya harus jam 7 tepat di sekolah. Nah, itu ya, itu motivasi. Sampai sini ada yang ingin memberi tanggapan? Ya, kalau tidak ada, lanjut. Ya, saya ini biar gak sepan, ya. Sebelum dilanjutkan, kita tepuk-tepuk dulu. Ya, coba Mbak Nurul dipimpin Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanti untuk aturan mainnya, yang pertama kalau misalnya saya bilang buka mulut tertawa 3 kali, berarti bilang hahaha 3 kali ya hahaha. Kalau buka mulut tertawa 2 kali berarti haha. Kalau misalnya buka mulut tertawa 1 kali berarti ha. Kalau buka mulut tertawa tanpa suara berarti buka mulut tok, boten pakai suara. Paham Bapak Ibu? Mulai ya. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 1 kali. Hai. Buka mulut tertawa 2 kali. Hai. Buka mulut tertawa 3 kali. Hai. Buka mulut tertawa tanpa suara. Lagi. Terima kasih dulu, ya. Sudah kita sudah gembira lagi, ya. Harus gitu Pak, biar awet muda. Nah, sekarang kembali ke ini tip. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman dapat bersifat verbal, kata-kata, maupun fisik. Murid hanya murid hanya akan menerima sanksi tanpa ada diskusi terlebih dahulu. Jadi kita memberi sanksi tanpa diskusi, langsung dihukum. Nah, ini hukuman. Dan bersifat tiba-tiba,
biasanya akan membekas dan selalu diingat murid, bahkan menimbulkan psikis. Nah, itu hukuman. Sekarang penghargaan. Seseorang akan berlaku baik dengan berharap penghargaan dari orang lain. Penghargaan merusak karena membuat kita terjadi gangguan. Nah, orang lain yang tidak mendapat penghargaan merasa minder. Nah, maka saya simpulkan seperti ini: penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Nah, sehingga menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, dengan pemberian hukuman atau penghargaan tidak akan menumbuhkan sebuah kesadaran diri dalam diri murid untuk menyangini dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Jadi penghargaan dan hukuman itu akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Kadang-kadang murid itu hanya mau apabila ada penghargaan, ya, takut apabila ada hukuman, ya. Nah, nih Bapak Ibu ada pertanyaan, ini mohon dijawab, ya. Nah, sekarang saya bacakan pertanyaan nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Coba nanti kita lihat, ya. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, jadi nekat. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena kita lihat, iya, jawabannya, ya. Nah, ada yang salah di, ya. Iya.
hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Murid pusat, hukuman. Konsekuensi. Ya, ini kenapa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kok konsekuensi? Karena pelajaran PJOK. Pemanasan biasa PJOK. Nah, berarti konsekuensi. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Untuk hukuman, untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Untuk hukuman, paksa. Untuk konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Untuk hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini perbedaan. Ya, sekarang identitas gagal dan identitas sukses. Nah, identitas gagal, yaitu hukuman tadi. Ya, sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban mendapat keadilan, murid anak tersakiti, perilaku pasif agresif, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya sebuah tidak lanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, murid anak membenci peraturan. Nah, ini netral, ini yang itu netral. Nah, netral. Nah, kita bicara yang positif, kita alihkan ke yang positif. Restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Contohnya mengangkat air, ya harus mengganti airnya. Menyobek kertas harus mengelem. Ya. Membedakan kancing harus menjahit. Ya. Murid anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, tanggung jawab, fokus apa yang kami yakini, memecahkan masalah. Murid akan menghargai dirinya sendiri. Ya. Contoh keyakinan kelas. Nah, ini menjaga kebersihan, saling menyayangi sama teman, datang tepat waktu, berkata jujur. Ini contoh saja. Nah, sekarang yuk. Nah, saya ajak ini Bapak Ibu, kita buat keyakinan kelas. Yuk. Nah, bersama-sama Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelas. Ya. Dan perhatikan,
kita buat keyakinan kelas. Nih Pak, saya ada kertas warna-warni. Tapi ya dulu ya, bawa ya. Nanti saya bagikan. Nanti buat keyakinan kelas seperti yang Pak Heri contohkan. Contoh-contohnya. Ya, 2 menit untuk melakukan ditulis, nanti ditempel. Nah, jangan sampai kebalik itu, ya. Sudah ada lemnya, nanti tempel di sini. Nah, yang sudah langsung ditempel aja. Ya sudah, langsung ditempel. Pak Dori sini Pak Dori. Nah, bisa semua teman-teman sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya. Sekarang akan dibacakan Pak Dori. Ya, Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Hari. Ini keyakinan kelas di sini yang pertama saling menghormati dan saling menghargai. Yang kedua menjaga kebersihan kelas dan sekolah, menjaga hadir tepat waktu, berkata jujur, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Yang selanjutnya datang tepat waktu, kerjasama atau kolaborasi. Yang terakhir hormati semua orang. Ini adalah isi dari keyakinan kelas. Terima kasih Bu Ari. Tepuk tangan buat Pak Dori. Ya. Nah, kita sudah belajar tentang keyakinan kelas, sudah menuliskan apa yang kita yakini. Nah, ini harus dipegang betul-betul. Sudah meyakini, harus ditaat dari diri, jangan karena paksaan ataupun penghargaan. Ya,
sendiri. Oh, saya sudah saling menghormati dan saling membantu. Berarti saya harus saling menghormati, entah itu agamanya berbeda, keyakinannya berbeda. Di sini ditulis saling menghormati, menjaga kebersihan. Nah, kita yakin menjaga kebersihan berarti kalau membuang sampah ya harus pada tempatnya. Yakin kita sudah menulis meyakini jangan sampai melanggar ya. Karena itu yakin dan timbul dari dalam hati kita sendiri. Nah, tadi sudah lanjut. Nah, untuk keyakinan kelas saya rasa cukup ya, semua paham. Semua bisa membuat keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Cinta dan kasih sayang. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Semua mesti pengen hidup. Nah, kebutuhan dasar cinta dan sayang. Semua ingin disayang, sayang. Seperti saya juga ingin dibutuhkan. Kalau sudah tidak dibutuhkan, buat apa saya di situ? Penguasaan. Saya juga sekali-kali ingin menguasai atau memimpin. Apa yang saya pikirkan harus dilaksanakan oleh mereka. Lalu kebebasan. Saya juga ingin bebas. Saya dikurung terus di kantor, saya tidak mau. Pastinya saya ingin keluar mobil. Seperti itu Pak Marco. Kesenangan. Kalau disuruh sepanjang terus, kita butuh kesenangan. Entah itu saya sepak bola, badminton, itu sebuah kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, kesehatan, rumah, bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, baik dari orang tua, guru maupun teman sebaya. Biasanya anak mau belajar karena senang dengan gurunya. Gurunya niru Pak Heri, murid-murid mesti nganteni. Pak, olahraga Pak. Iya senang ya. Karena Pak Heri tidak pernah gandai. Pak Heri selalu gembira. Sebab kalau Pak Heri ganda, nggak mungkin disenangi anak-anak.
Penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Diakui akan prestasi dan kemampuannya. Nah, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Penguasaan ingin menjadi, kadang-kadang ingin menjadi seorang pemimpin atau ini sebuah tadi kebutuhan hidup. Yang ketiga, yang selanjutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bebas, ingin berekspresi. Nah, Pak, kebutuhan dasar anak juga ingin berekspresi, menemukan hal-hal baru, kebebasan baru, tidak ingin dikekang. Nah, ya, sebagai guru kita jangan sampai mengekang. Ini kebutuhan hidup. Belajar tidak harus di kelas terus, bosan. Belajar di dalam kelas berapa persen, di ruang berapa persen, begitu Pak. Kalau bisa belajar itu menyenangkan. Nah, kedua, belajar di ruang dengan alam, belajar di luar dengan berbagai inovasi itu lebih mengasihkan daripada di dalam kelas hanya berkutik dengan buku dan pensil, tanpa ada ekspresi kebebasan lagi. Nah, kesenangan. Ini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Dresser menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Bila kita ingin mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, kita pendekatannya dengan bermain. Anak serasa bermain, tapi padahal dia belajar. Ini menyenangkan, gembira. Anak merasa apa yang dilakukannya itu terasa berpetualang, bermain, penuh tantangan. Jadi akan selalu memompa minat untuk belajarnya. Sampai sini ada yang bertanya tentang kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, sudah berapa? Ada.
waktunya. Terima kasih. Ada satu pertanyaan terkait dengan Langsung aja Pak, langsung aja. terkait dengan hubungan apakah nanti bisa berdampak bagi disiplin. Ya. Terima kasih. Hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Bapak Marco, ya. Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, tetapi akan berdampak sangat buruk. Anak akan merasa jengkel dengan yang memberi hukuman. Anak akan teringat sampai tua. Bapak Rudi pernah menghukum saya disuruh push up atau disuruh atau di cewek akan teringat. Dampak inilah yang akan membuat negatif. Makanya hukuman itu kita positifkan menjadi disiplin positif. Dengan disiplin positif, anak-anak akan tahu konsekuensinya melakukan kesalahan-kesalahan. Apabila merobek baju teman dan menjahitnya, konsekuensi seperti itu yang kita harapkan dan tidak akan terkena buruk sampai tua nanti. Sudah dapat diterima? Nah, tepuk tangan dulu Bapak. Sudah tahu hukuman dan nah sekarang kepada sahabat manusia tidak ada pertanyaan ya? Tanya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Pak Heri menjelaskan bahwa ketika belajar itu anak harus tetap diberikan kesenangan. Nah, tolong diberikan contohnya menciptakan pembelajaran yang juga bisa menciptakan kesenangan bagi anak. Ya, terima kasih. Ya, kesenangan dalam belajar. Nah, contoh kesenangan dalam belajar itu banyak. Contohnya dengan bermain. Seperti saya dulu olahraga, saya mengajarkan gerak lokomotor. Dengan bermain sudah mandar. Nah, anak-anak tidak tahu bahwa itu kita belajar gerak lokomotor. Nah, dia bermain sudah mandar, plek engklek berpindah tempat, senang. Nah, seperti itu. Nah, dan lagi misalnya bermain pelajaran meloncat harimau. Nah, saya suruh loncati kardus. Ayo siapa yang bisa loncati kardus? Tidak tahu bahwa itu adalah pelajaran loncat harimau. Seperti itu ada di pendekatan permainan yang banyak sekali. Nanti bisa di googling dan ketemu dengan saya. Contohnya banyak sekali. Ya. Nah, ada yang lain?
Tidak ada nggih? Langsung nggih. Tadi sudah. Sekarang ini. Nah, kita sebagai seorang guru akan menempatkan diri sebagai 5 posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman itu bisa fisik maupun verbal. Fisik digampar, suruh lari-lari. Kalau verbal, kamu tidak disiplin, akan membekas. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi murid itu ditekan dan ditekan. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Ini sudah satu menjatuhkan, kedua akan teringat seumur hidup. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia yang meyakini sebagai penghukum. Orang menurut aku tidak ingin saya, kamu saya hukum. Membuat terasa bersalah. Ini guru yang kedua, posisi kontrolnya membuat terasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, membuat terasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini biasanya ini. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jatuh dia Pak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Anak itu akan merasa saya kok buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, posisi kontrol selanjutnya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ajaan. Nah, posisi teman pada guru biasanya guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi tengah menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini sebagai
pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang akan diajukan, ini peraturan apa yang akan melakukan. Sebagai seorang guru, kita posisikan yang terbaik adalah manajer. Kita menjadi manajer. Manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, jadi kita posisikan sebagai manajer. Pemantau. Ya. Ini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini Pak, kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Kemudian ciri-ciri restitusi. 3 langkah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi yang tidak ada masalah, menanyakan keyakinan. Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu terus validasi atau tindakan yang salah? Kamu bisa saja akan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini Pak. Jadi kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid, pada akhirnya tercipta budaya positif. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bisa lihat
Ya. Penutupan. Ya. Nah, tadi sudah saya tekan semuanya. Nah, ini gambaran view tentang anak yang segitiga restitusi. Kita belajar tentang segitiga restitusi. Nah, ini seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini. Saya menerangkan anak. Nah, ini ya. Ya, gambarannya saja. Nah, bisa kita lihat. Maaf karena suaranya tidak ada. Ya, tadi hanya sekedar contoh-contoh segitiga restitusi, Bapak ya. Sekarang pembelajaran sudah sampai ujung. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi dalam modul-modul yang lain. Apabila saya ada kekurangan, saya minta maaf. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.